Saya Bagas Ramadan ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang ISO 27000 dan sistem manajemen mutu atau biasa disebut dengan SMM. Definisi: ISO 9000 adalah kumpulan standar sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Committee ISO atau TC 176. ISO atau TC inilah yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. ISO atau TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang setiap 5 tahun guna menjamin bahwa standar-standar ISO 9000 akan menjadi up-to-date dan relevan untuk organisasi. Revisi terhadap standar ISO 9000 telah dilakukan pada tahun 1994 dan tahun 2000. Adanya satu set prosedur yang mencakup semua proses penting dalam bisnis. Adanya pengawasan dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk-produk berkualitas. Tersimpannya data dan arsip penting dengan baik. Adanya pemeriksaan barang-barang yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit rusak dengan disertai tindakan perbaikan yang benar apabila dibutuhkan secara teratur, meninjau keefektivitasan tiap-tiap proses dan sistem kualitas itu sendiri. Selanjutnya, sebuah perusahaan atau organisasi yang telah diaudit dan disertifikasi oleh perusahaan yang memenuhi syarat-syarat dalam ISO 9001 berhak mencantumkan label ISO 9001 Certified atau ISO 1001 Registered. Sertifikasi terhadap salah satu ISO 9000 standar tidak menjamin kualitas dari barang dan jasa yang dihasilkan. Sertifikasi hanya menyatakan bahwa bisnis proses yang berkualitas dan konsisten dilaksanakan di perusahaan atau organisasi tersebut. Walaupun standar-standar ini pada mulanya untuk pabrik-pabrik, saat ini mereka telah diaplikasikan ke berbagai perusahaan dan organisasi termasuk perguruan tinggi dan universitas. Selanjutnya adapun tujuan umum dari penerapan ISO 9000 di perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, mendorong perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, meyakinkan pihak manajemen bahwa perusahaan sudah mencapai mutu yang ditargetkan dan berhasil mempertahankannya. Yang ketiga, mendorong perusahaan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang dijual telah mencapai standar mutu. Yang keempat, perusahaan harus memberikan jaminan kualitas dalam konteks kontraktual dengan pihak eksternal. Selanjutnya ada manfaat bagi perusahaan. ISO 9000 memberikan banyak manfaat bagi perusahaan yang mau menerapkannya. Tak hanya manfaat peningkatan mutu produk, tetapi juga mendapatkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif di pasar sehingga mampu bersaing di level global. Yang kedua, perusahaan dapat mengembangkan dan memperluas bisnis ke pasar internasional dengan mudah karena telah memenuhi standar ISO. Yang ketiga, kepuasan pelanggan terhadap produk perusahaan meningkat. Yang keempat, perusahaan memiliki sistem manajemen yang terdokumentasi dan peningkatan komunikasi. Demikian pembahasan singkat mengenai ISO 9000 yang kini ditetapkan oleh banyak perusahaan. Bagi Anda yang memiliki perusahaan belum tersertifikasi, segera mendaftarkan diri ke layanan
Pelatihan ISO 9001. Salah satu penyelenggara pelatihan ISO adalah Mutu Institute. Mutu Institute merupakan perusahaan yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun. Perusahaan ini juga mempunyai dukungan sumber daya manusia kompeten dan profesional. Selain itu, Mutu Institute menyediakan kurikulum berkualitas sehingga dipercaya ribuan perusahaan dan industri. Selanjutnya ada penerapan sistem manajemen mutu. ISO 9000 saat ini telah mencakup berbagai bidang yang sangat luas, tidak terbatas pada sektor industri manufaktur, dari sektor raja, perbankan, asuransi, pendidikan, perhotelan, telekomunikasi, transportasi, bisnis, teknologi informasi, sampai industri petrokimia. Pesatnya perkembangan jumlah perusahaan yang menerapkan ISO dunia tidak ada terlepas dari perkembangan lingkungan strategis, khususnya perubahan tuntutan dan perilaku konsumen. Secara terperinci, perusahaan tersebut dikelompokkan menjadi penerapan sistem manajemen mutu ISO 9000. Saat ini telah mencakup berbagai bidang yang sangat luas, tidak terbatas pada sektor industri manufaktur, dari sektor raja, sektor jasa, perbankan, asuransi, pendidikan, perhotelan, telekomunikasi, transportasi, bisnis, teknologi informasi, sampai industri petrokimia. Pesatnya perkembangan jumlah perusahaan yang menerapkan ISO di dunia itu tidak terlepas dari berbagai perkembangan lingkungan strategis, khususnya perubahan tuntutan dan perilaku konsumen. Secara terperinci, perubahan tersebut dikelompokkan menjadi: pertama, emerging market. Pada saat ini telah demikian beragam dan dibanjiri banyak produk impor yang merupakan substitusi produk dalam negeri, ditopang oleh kemudahan yang diberikan pemerintah berupa insentif pajak, penurunan bea masuk, perubahan aturan perundungan dalam kerangka AFTA, APEC, dan traktir. Karena ketertarikan dengan IMV, dengan mudah orang mendapat permit surat izin usaha tetap atau IUT dalam surat izin operasi, baik berstatus PMA, joint venture atau PMDN. Jika dahulu karakter pasar adalah semi aktif market yang oligopolistik, kini berubah menjadi pasar global yang kompetitif atau competitive market. Pelaku bisnis Indonesia menyadari bahwa pasar yang terbuka hanya dapat dilayani oleh produk-produk terbaik yang diproduksi dengan proses yang konsisten. Hal itu hanya dapat terjadi jika perusahaan telah menerapkan sistem manajemen yang menjamin konsistensi manajemen, yaitu ISO 9000. Yang kedua, second curve of life cycle. Kehidupan pasti melalui suatu kurva S yang merepresentasikan tahap air tumbuh, belajar, menjadi dewasa, berhasil sukses, menjadi tua, dan akhirnya mati. Kalau perusahaan sudah tua, pada dasarnya akan mati. Apabila perusahaan dan produknya masih ingin tetap hidup, diminati, dan menciptakan loyalitas pelanggan, maka perusahaan harus melakukan migrasi dari kehidupan kurva pertama ke kehidupan kurva kedua. Organisasi harus melakukan penyegaran bisnis yang mengandalkan dan atau ditopang captive market yang besar, lambat laun akan mengalami masalah cash flow karena persaingan yang semakin tajam. Agar tetap dapat menjalani kehidupan kembali secara wajar, organisasi harus mulai merancang kembali, redesign orientasi usahanya, rekayasa ulang infrastruktur bisnis, engineering maupun perampingan, downsizing,
Pengembangan target segmen pasar harus lebih diarahkan pada sektor yang kompetitif dengan konsumen yang kritis. Selanjutnya ada konsep. Pada dasarnya ISO 9000 menyediakan 3 model generik untuk membangun sistem kerja yang menjamin mutu sebagai langkah awal bagi perusahaan dalam manajemen mutu. Kerangka dasar disediakan. Standar ini paling tidak akan menjadi alat bantu untuk memulai penyusunan sistem kerja. Selanjutnya ada manajemen mutu atau biasa disebut SMM. Sistem manajemen mutu dibentuk untuk mengontrol dan mengawasi kegiatan maupun tugas di internal perusahaan. Dengan adanya sistem manajemen mutu diharapkan produk dan jasa dapat mencapai target dan konsisten dalam produksi. Sistem manajemen mutu juga diartikan sebagai alat untuk membantu perusahaan mempertahankan kualitasnya secara keseluruhan. Selain itu, sistem manajemen mutu melibatkan sumber daya manusia yang memadai dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Untuk mencapai tujuan manajemen mutu, perusahaan harus mendapatkan dukungan dari semua pihak termasuk karyawannya. Selain itu, semua sistem manajemen mutu didasarkan pada prinsip berikut ini. Tujuan sistem manajemen mutu yang pertama, menentukan standar kerja di organisasi maupun badan usaha sehingga mampu membentuk sumber daya yang berkualitas. Yang kedua, memudahkan perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Yang ketiga, menambah kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang ketiga, menciptakan budaya kerja yang solid, rapi, dan terarah. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja bagi karyawan ataupun anggota perusahaan. Yang kelima, membantu perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Yang keenam, perusahaan mampu mengukur kesesuaian antara kebutuhan dengan persyaratan yang ditentukan oleh standar tertentu. Yang ketujuh, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan adanya pemenuhan kebutuhan sesuai persyaratan proses maupun produk dari perusahaan serta pelanggan. Mendorong personal perusahaan untuk meningkatkan kemampuan sesuai dengan standarisasi sistem manajemen mutu. Thanks for watching.